Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar radioku dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa diberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali diberikan kesempatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali berbagi, ya, belajar bersama, berbagi ilmu, ya, agar kita semua bisa menjadi lebih baik lagi, ya, agar bisa menjadikan kita bisa semakin berhati-hati dalam urusan kita kepada Allah, urusan kita kepada sesama manusia, sehingga kebahagiaan yang sesungguhnya yaitu insyaallah akan bisa digapai, ya, di saat kita bisa menyeimbangkan antara urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan manusia, yaitu dengan belajar dari dari contoh atau sumber, yaitu dari kekasih kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan begitu banyak hal kepada kita semuanya. Dan hendaknya memang seperti yang tadi sudah Naila sampaikan, ya, kita pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana menjadi istri cekatan, ya. Baik. Dan pada pertemuan sekarang kita akan membahas bagaimana adab seorang menantu, ya, atau seorang muslimah di saat ada di rumah mertua, kan gitu, ya. Dan sebenarnya itu semua saling berkaitan, ya, Naila, ya. Ketika kenapa sih kemarin kita bahas agar seorang wanita ini, muslimah ini terbiasa untuk melatih dirinya agar bisa menjadi cekatan. Bahkan untuk melatih cekatan tuh jangan nunggu nanti kalau sudah nikah, gitu, ya. Artinya mempersiapkan diri kita menjadi seorang wanita, menjadi ibu rumah tangga. Ini hendaknya sudah mulai dipikirkan dari jauh-jauh hari, gitu loh. Jangan nunggu kalau sudah dekat nikah baru kursus masak, baru ini kadang sudah pikiran sudah nggak bisa fokus di situ. Jadi mending jauh-jauh hari ketika kita sudah bersama dengan ibu kita, biasakan kita mulai membantu orang tua kita, membiasakan dengan aktivitas di dapur, ya, aktivitas membersihkan rumah, ya, aktivitas memasak, membersihkan rumah itu jangan dianggap menjadi suatu aktivitas yang aneh atau dianggap sebagai suatu aktivitas yang rendah, gitu, ya. Ada sebagian kadang merasa gengsi, kayaknya masuk dapur kayaknya enggak banget deh, gitu. Ada kadang merasa gaya, ada rasa bangga kadang sebagian wanita di saat dia nggak bisa masak, gitu. Kesannya tuh kayaknya dia tuh putri banget, gitu, ya. Padahal sebenarnya itu malah menunjukkan bahwa dia tidak cerdas, gitu loh. Karena yang namanya orang itu kan akan orang yang cerdas itu orang bisa menempatkan dirinya, gitu, ya, dengan baik di mana dia tinggal, kan gitu. Kalau akan terasa aneh, gitu kan, jika ternyata ketika dia ada di dalam rumah dengan ibunya yang mungkin sibuk di dapur dan sebagainya, ternyata dia nggak tahu apa-apa urusan dapur. Ini aneh. Ini pasti kalau pikiran kita bukan perempuan yang hebat atau keren atau apa. Ini pasti perempuan dolim, ini anak dolim, karena ibunya sendiri dibiarkan sibuk sendiri, tidak ikut membantu, kan gitu, ya. Pernah kita membaca satu tulisan tentang ternyata ada beberapa gaya hidup orang Jepang, ya. Dikatakan orang Jepang itu mereka itu tidak ada pembantu di rumah. Hampir semua rata-rata di situ itu tidak ada pembantu, dikarenakan memang mereka semua membiasakan mengerjakan apapun itu dengan diri mereka sendiri. Sehingga terkadang kita jadi berpikir, gitu, ya, kadang kita di Indonesia, gitu, ya, dengan mungkin hidup yang sebenarnya berada di bawah mereka, gitu, ya. Hanya terkadang dengan gaya hidup pembantu dan sebagainya, kadang memang menjadikan kita tuh menjadi lebih manja memang. Sehingga apa-apa tidak bisa, ini tidak bisa. Makanya penting ini, wahai Anda para muslimah, ya, yang masih remaja putri muslimah ini, ayo belajar, gitu. Ayo belajar untuk mulai mengurus rumah tangga. Jangan menganggap, saya kan sibuk, saya begini, saya begini. Tidak. Tetap kemuliaan Anda adalah di saat nanti Anda membangun rumah tangga, ya. Anda bisa berkhidmat kepada suami Anda bisa berkhidmat kepada putra-putri Anda, kan itu adalah kemuliaan. Jadi jangan sampai cita-cita pokoknya nanti saya punya pembantu banyak begini, tidak. Tapi seandainya memang Allah memberikan pembantu kepada Anda, paling tidak Anda bisa dulu, gitu loh. Jadi jangan benar-benar menjadi orang yang nggak ngerti apa-apa, apalagi urusan dapur, urusan ini berberes dan sebagainya. Jadi sebenarnya adalah ini sebenarnya masalah ini, rasa ini sudah Allah titipkan di hati kita para wanita. Ada kecenderungan, ya, kayak sebenarnya kecenderungan ini dari mulai kecil saja, ya. Coba
beda antara anak laki-laki dengan anak perempuan gitu ya. Anak perempuan itu gimana pun rata-rata kalau dikasih kayak mainan atau apa, mereka lebih cenderung kepada yang masak-masakan atau apa. Emang sebenarnya ini fitrah apa ya, sudah memang naluri gitu, atau mungkin sudah perasaan ini sudah Allah titipkan gitu. Kayak anak laki-laki tiba-tiba yang dipegang bola atau mobil-mobilan gitu lah. Jadi memang sudah ada kecondongan sendiri gitu lah ya. Makanya sebagai seorang ibu yang baik gitu ya, kita juga hendaknya tidak terlalu memanjakan anak kita sehingga anak kita nggak tahu apa-apa. Ayo belajar, ajari mereka untuk bisa terjun di dapur ya, ikut ngapain pokoknya. Jangan sampai anak perempuan nggak bisa bedain antara kencur, jahe, laos. Ini kan aneh banget gitu ya. Sampai kalau ini ngelihat dulu di bawah Google dulu kan telat banget gitu. Bedain ketumbar sama merica aja nunggu sudah nikah dulu kan kelewatan banget. Jadi padahal ya dari bentuk apa semua sudah sangat-sangat ya Allah menciptakan itu sudah beda-beda gitu ya. Makanya ini sebenarnya di saat seorang wanita mampu untuk melakukan itu semua ya, maka ini sebenarnya menunjukkan kecerdasannya. Makanya berlatih kita untuk menjadi seorang wanita yang sesungguhnya, belajar bagaimana kita bisa mengatasi sesuatu atau bisa ya maksudnya bisa masak lah gitulah bahasa sederhananya, bisa masak di dapur, pokoknya bisa ngatur dapur, begitu juga bisa beres-beres rumah dan sebagainya, bisa mengatur interior rumah. Ini kelebihan juga gitu ya, ibaratnya saat bisa ngatur settingan ini diletakkan di mana dan sebagainya. Ini kan sebenarnya perasaan ini, bukan dan kalau bahasa ibu kita dulu tuh ilmu katon gitu. Bukan harus pakai kursus, harus pakai itu ilmu katon. Itu semua sudah Allah titipkan, itu tinggal kita terus yang mengembangkannya. Makanya jangan manja wahai Anda para muslimah. Jangan mentang ibu saya pintar masak sih gitu kan. Jadi kalau nanti ini mending ibu aja yang masak. Ini dolim banget. Ayo belajar bantu ibu Anda, belajar kalau saat ibu Anda memang pintar masak, ayo Anda harus bisa mengambil ilmunya gitu loh. Jadi saat jangan sampai kelebihan ibu Anda tersia-siakan gitu ya, karena Anda ternyata malah punya anak nggak bisa nurun kan gitu ya, nggak bisa nurun kepada anak. Nah ini baik, dan ini dari belajar berusaha untuk bisa cekatan ya, untuk bisa mengatur rumah tangga di rumah kita sendiri. Ini akan menjadikan kita mudah bersosialisasi dengan siapapun dimanapun kita berada gitu loh. Di saat kita tidak biasa manja di rumah kita, di saat kita bisa terbiasa dengan membantu orang tua, membantu saudara, mengurus rumah tangga, ini kita tuh mau ditaruh dimanapun akan mudah. Di saat mungkin subhanallah kita mungkin diletakkan di pondok, misalnya di pesantren, atau mungkin di mungkin ada sebagian di pesantren, atau mungkin di kos di asrama atau di tempat kos-kosan dan sebagainya gitu ya. Artinya berpisah dari orang tua sebelum menikah, biasanya kan ada fase kadang berpisah karena untuk pendidikan dan sebagainya. Ini tidak akan menjadi kesulitan baginya. Dia karena kalau seandainya memang dia harus tinggal sendiri misalnya di tempat kos gitu ya, maka dia tidak akan repot untuk ngurus diri sendiri karena sudah terbiasa terlatih di rumah. Begitupun di saat nanti dia misalnya dia harus berkelompok misalnya, dia tidak akan repot, malah mungkin dia menjadi orang yang paling paling hebat di antara teman-temannya yang lain kan gitu, karena dia bisa diandalkan, dia bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Jadi ada keuntungan, tidak akan rugi dengan Anda belajar untuk bisa semua ya ketika Anda masih berada di rumah Anda kan gitu ya. Jadi itu. Nah terus keuntungannya lagi adalah di saat nanti setelah menikah ya, karena bagaimanapun menjadi seorang istri gitu ya, tentu kita kepengen bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk suami kita kan gitu ya. Dan apalagi nah terus intinya itu semua adalah hal yang hendaknya menjadi suatu prioritas ya, artinya harus dipikirkan oleh semua muslimah gitu ya yang masih belum menikah nih, untuk menjadi wanita serba bisa gitu loh. Artinya jadi ya mengatur rumah tangga dan sebagainya. Jadi intinya jangan berharap udahlah nanti gampang ada pembantu, ada ini, nanti saya tinggalnya sama orang tua aja, nanti saya sudah, jangan mikir yang begitu. Iya, siap, ayo persiapkan dulu, ibaratnya sedia payung sebelum hujan gitu loh. Jadi Anda persiapkan diri Anda sebaik-baiknya gitu, karena kita nggak tahu seperti apa nanti kondisi kita, seperti kita akan berada di mana, suami kita gimana kan gitu, kita nggak ngerti. Makanya mempersiapkan diri kita bisa untuk semuanya, mengatur rumah tangga dan sebagainya. Ini adalah hal yang hendaknya memang dipersiapkan oleh wanita seorang muslimah jauh-jauh hari sebelum dia memasuki yang namanya pintu pernikahan. Baik. Terus setelah itu ketika menikah ya, tentunya kita harus menyadari bahwa kita menikah bukan hanya dengan seorang laki-laki, akan tapi menikah itu adalah mempertemukan dua keluarga kan gitu ya. Bukan hanya pertemuan seorang laki-laki dan wanita saja, tapi ini adalah pertemuan dua keluarga. Sehingga
ya kita nggak bisa hanya yang penting suami saya senang, yang lain-lain terserah kan, nggak bisa seperti itu. Karena suami kita punya orang tua, dia punya keluarga, punya kakak, punya adik kan gitu. Kita pun begitu, suami kita pun harus bisa memahami bahwa kita punya orang tua, punya saudara, punya kerabat kan gitu. Kita akan senang di saat suami kita ternyata bisa bergaul dengan baik dengan orang tua kita. Kita akan bahagia di saat suami kita juga perhatian dengan saudara-saudara kita. Kita akan senang di saat suami kita ternyata bisa menjalin hubungan baik dengan semua keluarga dan kerabat kita kan gitu. Ada kebahagiaan yang kita rasakan. Nah sekarang bagaimana kita? Di saat kita merasa bahagia, di saat suami kita bisa seperti itu, sekarang bagaimana kita dengan keluarga suami kita, dengan orang tua suami kita, dengan kakak adiknya, dengan saudara-saudaranya, dengan kerabatnya. Artinya kita pun harus mampu menjalin hubungan baik yang sama kan begitu. Suami kita pun akan senang di saat kita bisa menjalin hubungan baik dengan orang tuanya kan gitu ya. Karena memang ya namanya orang tua yang telah mengasuh, merawat, mencintai kita, memberikan semuanya untuk kita gitu kan. Maka menjalin hubungan ya dengan memahami terlebih dahulu bahwa ini adalah pertemuan dua keluarga, menjadikan kita harus siap menerima orang tua yang baru kan gitu ya. Artinya kita sebentar lagi akan dapat orang tua baru. Kalau kemarin kita cuma punya orang tua kita aja nih, ayah ibu kita, sekarang kita akan tambahan lagi ayah ibu yang baru kan gitu, yang mungkin karakternya berbeda kan gitu ya, sikapnya berbeda, pokoknya bagaimana gaya hidupnya mungkin dan sebagainya akan mungkin tidak sama dengan orang tua kita, cara berbicaranya, cara bersikap dan sebagainya. Artinya kita harus siap dengan ini semuanya, karena memang ini adalah segala sesuatu tuh kalau pengen melangkah tentu ada resikonya gitu ya, ada resikonya. Artinya segalanya tuh harus dipersiapkan. Kalau Anda siap untuk sekolah, Anda siap harus dengan ujian dan belajar dan sebagainya kan gitu ya. Kalau Anda memang nggak kepengen begitu ya nggak usah sekolah, tapi nanti resikonya ada juga, Anda bodoh, akan tertinggal dan sebagainya. Jadi apapun yang akan kita pilih gitu ya, itu tentu ada resiko yang akan kita hadapi dan harus bisa kita atasi kan gitu. Nah makanya memahami ini dari awal bahwa ini adalah keluarga suami, adalah keluarga saya. Jangan mengatakan, oh ini keluarga saya cuma ini, yang itu terserah lah, yang penting suami aja. Nggak bisa. Ini keluarga suami adalah keluarga kita. Sehingga makanya menjalin hubungan dengan baik ya, dengan keluarga suami ini harus menjadi prioritas bagi setiap muslimah ya, di saat sudah menjalin hubungan pernikahan gitu ya, sudah terjadi pernikahan. Baik. Dan sekarang terkadang yang namanya memang tradisi di negeri kita ya, kalau sudah menikah kadang kepengen mandiri gitu ya, kadang kepengen punya rumah sendiri, tidak ingin ikut orang tua, tidak ikut mertua. Artinya ya sudah bisa mandiri ya, mulai dari nol, walaupun rumah kecil nggak masalah kan gitu ya. Itu kadang memang umumnya adalah seperti itu. Tapi kan kadang kesiapan tidak semuanya mengalami hal yang sama. Ada memang laki-laki yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sehingga mungkin dia sudah punya rumah dan sebagainya. Tapi nggak semuanya mampu untuk seperti itu kan begitu. Ada yang terkadang ternyata begitu menikah ternyata masih belum mampu untuk membangun hidup sendiri ya, karena mungkin pertimbangan banyak dan sebagainya. Sehingga akhirnya solusi yang memang yang paling mudah ya, atau mungkin yang memang paling daripada ngontrak dan sebagainya kan gitu ya. Sehingga terkadang orang tua, apalagi umumnya orang tua sudah sendirian, sehingga terkadang bergabung bersama orang tua atau mertua gitu ya, itu menjadi solusi yang kadang dipilih oleh pasangan bagi pasangan suami istri kan begitu ya, di awal-awal pernikahan. Sehingga terkadang pilihannya apakah di orang tua kita atau di orang tua suami. Nah ini tinggal kesepakatan biasa seperti apa, tinggal dilihat kondisi. Kalau orang tua kita adik-adiknya banyak, rumahnya sampai dan sebagainya, tentu akhirnya pilihannya menjadi orang tua suami kan gitu ya. Jadi ini biasanya pilihan setelah memang kita tidak bisa untuk saat ini tidak mampu untuk mandiri atau membangun rumah sendiri. Dan memang mempunyai rumah sendiri kadang menjadi umumnya menjadi cita-cita atau keinginan setiap orang yang sudah berumah tangga kan begitu ya. Karena kepengen privasi, kepengen benar-benar mandiri, kepengen mengatur semuanya sendiri itu, maksudnya tidak ada ikut campur tangan orang lain kan. Di saat kita punya apa-apa sendiri kan rasanya lebih nyaman gitu ya. Kita nggak usah pakai basa-basi, pakai apa, semuanya benar-benar ini adalah tempat kita, wilayah kita, sehingga ya terserah kita mau ngapain gitu loh ya. Jadi kadang memang ini menjadi harapan, sehingga kadang orang kalau mau menikah tuh sudah berangan-angan nanti begini kan gitu ya. Hanya itu tadi, kadang tidak semua keinginan kita terwujud. Sehingga makanya di saat harapan kita untuk bisa punya rumah sendiri, untuk bisa mandiri dan sebagainya, ini ternyata tidak terwujud gitu ya. Sehingga akhirnya yang terpilih adalah karena untuk melihat maslahat dan sebagainya gitu ya. Ada rumah mertua
mertua ya, mungkin subhanallah mertua nggak ada siapa-siapa di rumahnya, mungkin yang lain-lainnya sudah mandiri karena sudah lebih dulu misalnya saudara-saudara suami kita sudah lebih mandiri terlebih dahulu, dan tinggal mertua aja nih yang sendiri di sini, tinggal mertua aja berdua aja di rumah. Tentunya adalah egois sekali jika ternyata kita yang masih belum punya rumah lebih memilih untuk bayarin orang lain gitu ya, bayar rumah ke orang lain gitu ya, daripada tinggal dengan mertua kan gitu. Makanya ini artinya yang harus ditanamkan di dalam diri kita di saat kita mendapati hal yang seperti ini adalah berdamai dengan diri sendiri. Artinya berdamai dengan diri sendiri itu apa? Artinya yaitu bahwa tidak semua keinginan kita itu terwujud. Terkadang keinginan kita ini yang harus kita pangkas ya, di saat ternyata di hadapan kita adalah yang seperti ini kan gitu ya. Jadi kita harus bijak, jangan egois, jangan langsung gara-gara pokoknya harus mandiri, harus privasi, gak mau gabung lah. Ini kalau sudah nanti kita sudah biasa untuk ngotot ya, di saat padahal ada pilihan yang lebih bijak saat itu ya, berkumpul bersama mertua dan sebagainya. Ini akan menanti kalau di saat kita tetap ngotot dengan pilihan kita harus sendiri, nggak apa-apa ngontrak lebih enak. Berarti kita sudah mulai menanam bibit ketidakindahan antara kita dengan mertua kita. Sehingga makanya jangan berdamai dengan diri, artinya kita jangan belajar jadi orang egois. Kita lihat suami kita seperti apa, pendapat suami seperti apa. Kok kata suami kasihan bapak ibu sendiri dan sebagainya. Sudah. Kalau sudah begitu, walaupun keinginan kita adalah mandiri, pengen sebagainya adalah sendiri-sendiri, ya sudah. Suami menginginkan seperti ini, maka berusahalah kita berdamai dengan diri kita sendiri. Nanti ada waktunya kan gitu, ada waktunya gitu. Nah setelah itu, setelah kita tinggal di rumah orang tua, tentunya ya tinggal di rumah yang berbeda, orang tua yang berbeda. Ini nggak sama seperti kita tinggal di rumah kita sendiri. Sehingga makanya, tapi kalau kita sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari bahwa kita menjadi wanita yang serba bisa, ibarat itu bukan menjadi hal yang repot bagi kita. Nah makanya, jadi pertama berdamai dengan diri sendiri itu akan menjadikan kita tidak terlalu ibarat gini, kalau orang tetap ngotot dengan pilihannya, di saat dia diberikan pilihan yang lain, maka selalu akan muncul ketidakpuasan. Sehingga dikit-dikit salah, kayak gini saja ya. Contoh ya Nela ya, kalau seandainya Nela waktu itu kepengen misalnya pengen kuliah di sebagai seorang guru misalnya gitu. Ternyata orang tua punya keinginan yang lain kan gitu ya. Orang tua punya keinginan lain, dan yang membiayai kuliah kita adalah orang tua misalnya. Orang tua kepengennya kita masuk ke jurusan yang berbeda misalnya. Ambillah jurusan ekonomi lah gitu ya, karena mungkin orang tua kepengen kita nanti neruskan usaha dagang dan sebagainya gitu ya. Sedangkan sebenarnya kita keinginannya kita menjadi guru kan gitu. Di saat seperti itu, kalau kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri gitu, kita akan ketika kita melangkah akhirnya kita mengiyakan adalah dengan terpaksa padahal dan kita belum mendamaikan diri kita sendiri. Akhirnya ketika menjalaninya tuh kita akan selalu merasa semuanya tidak indah kan gitu. Sehingga padahal sebenarnya mungkin pelajaran yang sebenarnya ada kesamaan juga dengan jurusan yang kita pilih pun akhirnya kita anggap semuanya susah. Ini nggak enak Terus setiap kekurangan sedikit yang kita rasa itu menjadikan kita membesar-besarkannya di depan orang tua kita kan gitu ya. Sehingga menjadikan kita suka ngomel, marah dan sebagainya. Karena kenapa? Karena kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita masih belum bisa mengalahkan ego kita sendiri bahwa orang tua kita ingin seperti itu gitu ya. Yang tugas kita adalah membahagiakan orang tua kita, ini masih belum bisa kita tanamkan. Sehingga akhirnya ketika kita terpaksa harus mengikuti pilihan orang tua, menjadikan kita tuh banyak marah, banyak ngeluh, banyak ngomel dan sebagainya, akhirnya menjadikan apa yang kita jalani saat ini menjadi semakin berat untuk kita lalui kan gitu ya. Nah begitu juga untuk urusan begini. Jadi kalau kita masih belum bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan harapan bahwa kita bisa mandiri, punya rumah, bisa ngatur gini-gini, ternyata kalau kita dihadapkan kita harus berkumpul atau bergabung dengan mertua kita ya, bukan orang tua. Kalau masih dengan orang tua kadang kita masih bisa seenaknya, kadang ada sebagian anak yang kadang masih dengan orang tua masih lebih orang tua ya paham lah dengan karakter kita ya. Tapi kalau dengan mertua kan kita yang berusaha harus memahami karakter mereka, gaya hidup mereka dan sebagainya kan gitu. Ini kalau kita tidak bisa berdamai, akhirnya kita akan selalu dengan keinginan kita kemarin untuk mandiri, ternyata kita harus seperti ini, menjadikan yang di depan kita semuanya menjadi tidak indah. Sehingga di saat kita melihat orang mertua kita ada perubahan wajah sedikit, kita langsung masuk hati ini yang nggak seneng nih, gara-gara makanya yang seperti ini yang bikin saya nggak seneng. Lihat tuh, coba kalau kita rumah sendiri, selalu akan dibandingkan dengan keinginannya dia untuk bisa mandiri gitu ya. Jadi kekurangan apapun di saat dia tidak punya privasi, di saat begini akan selalu dikaitkan dengan keinginannya punya sendiri, sehingga menjadikan yang di depan mata dia itu tidak ada yang indah.
Nah makanya tadi kami katakan berdamai dengan diri sendiri itu pertama kali harus kita perhatikan di saat kita memang ingin melangkah untuk bergabung dengan mertua kita. Jadi ambil hikmahnya. Alhamdulillah Anda nggak perlu ngontrak. Lumayan pengeluaran suami menjadi berkurang kan gitu ya. Terus setelah itu alhamdulillah Anda belajar untuk mengenali suami Anda lebih lagi karena Anda bisa dekat dengan orang yang telah melahirkan, merawat. Nah, jadi sudah tahu seluk-beluk suami Anda dari mulai dia masih di dalam kandungan ibaratnya begitu. Sehingga dan juga alhamdulillah gitu ya, Anda punya orang tua yang Anda masih bisa punya kesempatan untuk berbakti. Anda dibukakan pintu surga oleh Allah. Alhamdulillah gitu ya, Anda bisa berusaha untuk, karena setelah Anda keluar dari orang tua Anda, ternyata Anda masih diberi pengganti orang tua yang lain kan begitu ya. Jadi ambil indahnya gitu loh. Jangan hanya melihat ke belakang bahwa Anda nggak bisa mandiri itu terus yang diingat. Tapi ambil sekarang ada banyak keindahan di depan mata. Sehingga kalau kita tuh bisa merasakan ini, menjalani ini menjadi tidak akan sulit bagi kita. Sehingga menjalani nggak sulit, sehingga menjadi prioritas adalah bagaimana kita menjadikan ini adalah rumah kita. Gitu. Ini adalah orang tua kita kan, ini adalah keluarga kita gitu. Sehingga walaupun kita adalah orang yang baru tapi kita tidak merasa menjadi orang yang berbeda karena kita sudah menjadi bagian daripada mereka kan gitu ya. Karena mertua kita juga dulu yang memilih kita untuk menjadi pasangan putranya kan gitu. Jadi hal ini yang harus kita tanamkan gitu, rasa syukur kita. Dulu kalau mertua kita nggak milih kita, nggak jadi deh sama suami kita kan gitu ya. Sehingga harusnya ada rasa berterima kasih lebih di hati kita, ada karena mertua kita waktu itu milih kita kan gitu. Seandainya waktu dulu mertua kita nentang, mungkin kita nggak jadi sama suami kan gitu. Jadi ada rasa syukur ini menjadikan kita tuh bisa menghilangkan rasa ketidakpuasan yang kita rasakan karena keinginan kita tidak terwujud kan gitu ya. Jadi gitu. Makanya kayak berusaha mengatasi kekurangan sesuatu yang saat ini berbeda dari apa yang kita inginkan, ya menjadikan itu lebih baik lagi kan, enak gitu ya. Kayak itu tadi ya, orang masa pengen nasi nggak tahu jadi bubur gitu kan ya. Nah, cuma supaya rasanya lebih enak gimana, dikompletin sekali sudah dibikin indah semua. Bubur pun ternyata kalau dibenerin dikasih campuran yang pas kan ya akhirnya rasanya juga enak kan gitu ya. Artinya ya seperti itulah. Jadi jangan hanya bisa menyalahkan keadaan. Sehingga kalau Anda hanya bisa menyalahkan keadaan, suami Anda pun pasti nanti bakalan menjadi tidak nyaman dengan Anda karena selalu dituntut, selalu ngeluh, selalu begini, pulang kerja yang dikeluhkan, habis gini sih, makanya dulu tuh saya nggak seneng, nggak bener, nanti setiap hari besok begini lagi, makanya saya tuh waktu itu kepengen sendiri tuh gara-gara kayak gini. Setiap saat itu akan menghilangkan keindahan dalam keluarga Anda sendiri. Baik ya. Ini adalah yang pertama. Baik ya. Ya baik, terima kasih Mi, awal yang indah ya Mi untuk mengawali pagi hari ini ketika mengetahui bahwasanya kita harus lebih bisa menyampingkan terlebih dahulu ego kita ya Mi. Kemudian berusaha berdamai dengan diri kita, dan karena jika tidak akan menjadikan semuanya menjadi tidak indah. Maka awali pagi hari ini ya sahabat, ketika sahabat juga mungkin mengalami kejadian yang sama ketika berada di rumah mertua, maka kita pun harus bisa untuk menganggap mertua kita sebagai orang tua kita juga. Baik. Tadi kita sudah sudah memberikan poin yang pertama, yaitu bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri ya, sehingga kita tidak menyalahkan keadaan, akan tapi bagaimana kita bisa mengatasi apa yang ada di hadapan kita ini dengan cara yang baik kan gitu ya. Dan selalu berhusnudzon kepada Allah, tentunya itu adalah kunci kita ya dalam menjalani kehidupan. Lalu belajar memahami kondisi yang berbeda dari rumah kita gitu ya. Artinya tentunya nanti ketika kita masuki rumah mertua ada banyak hal yang berbeda. Mungkin ya jika kita mungkin orang tua kita tuh biasa kalau ngomong lembut mungkin ya. Kadang karakter mertua belum tentu sama. Mungkin ternyata kebalik gitu ya. Mungkin mertua kita ngomongnya keras kan gitu. Atau mungkin keluarga kita yang biasa ngomongnya keras gitu kan, ternyata kita ketemu mertua yang lembut banget sehingga kadang di rumah kayak nggak ada suara gitu ya. Maka sekarang kita harus bisa melihat hal-hal yang seperti ini nih, maksudnya kita bisa harus beradaptasi dengan hal yang baru ini kan gitu ya. Artinya kita jadilah orang yang bisa bisa menempatkan diri dimanapun kita ditempatkan kan gitu ya. Kita ditempatkan di tempat yang seperti ini. Kalau artinya bisa menyesuaikan diri, belajar untuk bisa menyesuaikan diri. Artinya ya tapi jangan sampai
penyesuaian diri kita sampai akhirnya membunuh karakter kita. Misalnya kalau memang kita adalah orang periang atau apa, ternyata kok ketemu mertua pendiam, ya sudah nggak apa-apa, dengan keriangan kita, dengan kemanjaan kita mencairkan itu semuanya kan gitu ya, supaya mertua pun tahu gitu ya. Jangan apa sih, kayak jangan pura-pura deh gitu loh kalau sudah di depannya mertua kita atau apa gitu ya. Jangan langsung kita jadi berubah sikap, padahal sebenarnya nggak. Akhirnya malah kalau dibuat-buat itu tidak akan indah gitu loh. Selagi memang sikap kita ada bukan sikap yang tercela gitu ya, bukan sikap yang suka marah, suka cemberut, suka ini, ya sudah. Kalau memang masih karakter baik, misalnya periang atau ya mungkin ya apa sih namanya, ya kan ada watak-watak yang bagus yang menyenangkan, ya sudah nggak apa-apa, tunjukkan itu gitu ya. Sehingga nanti tidak berarti misalnya mertua Anda pendiam akan nggak suka di saat punya menantu yang mungkin periang dan sebagainya. Nggak apa-apa, Anda tunjukkan. Karena kadang ya selagi itu bukan sifat tercela loh ya. Tapi kalau sifat tercela ya itu memang harus ada kikis kan gitu ya. Misalnya Anda suka enaknya, suka egois, suka begini, sudah itu memang harus dikikis kan gitu ya. Nah, jadi gitu, belajar memahami gitu ya. Jadi terus mungkin gaya apa sih, tradisi, mungkin kalau jam tidur misalnya, mungkin di rumah Anda jam tidur segini, di sini gini, ya Anda menyesuaikan lah. Kalau memang kondisi di mertua adalah seperti ini, Anda ikuti kebiasaan yang ada di situ. Ibarat ya kayak kita kalau pergi ke negeri yang berbeda gitu ya, kita pergi di Indonesia, kita akan menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Kayak ketika masih ingat gitu ya, ketika Umi waktu pertama kali kita pergi ke Yaman gitu ya, kita memang sempat dikagetkan dengan tradisi yang berbeda, kondisi yang berbeda, gaya hidup yang berbeda gitu ya. Ketika waktu itu pertama kali setelah berapa hari kita di situ, ternyata ada rapat kumpul dengan orang Yaman semua. Mereka mau ngomongkan keras gitu. Kita pikir berantem, kita takut, ternyata bukan. Emang gaya ngomongnya memang mereka seperti itu gitu ya. Awalnya kita merasa takut, tapi akhirnya ternyata enggak gitu ya. Terus juga ada beberapa kadang cara makan kan gitu ya. Terus ya gaya hidupnya, jadi kadang ada memang yang kadang kita ikuti, ada yang tidak kita ikuti. Kayak mungkin ada sebagian tradisi mereka suka tidur malam banget, tapi nanti setelah subuh semuanya pada tidur gitu ya. Nah, ini kadang tradisi yang kadang waktu itu anak-anak Indonesia nggak suka ngikutin gitu ya. Sehingga kita tidur ya di jam yang memang sepantasnya tidur ya, kita tidur lebih dahulu, nanti kita bangun lebih awal dan setelah subuh kita nggak tidur kan gitu. Jadi ada memang yang memang harus ikuti, kalau enggak gitu loh. Jadi tinggal dilihat maslahatnya seperti apa kan gitu ya. Hanya di mertua kadang gitu ya. Terus mungkin masakannya gitu ya. Mungkin di rumah kita pada senang pedes mah, di rumah tua kita enggak. Jangan manis. Egois dong. Jangan nanti kalau kita masak kayak di rumah kita masakannya pedes semua ini. Mending kalau emang kita enggak cocok dengan masakan mertua, ya kita minta pamit. Saya enggak cocok, punten gini-gini, dengan bahasa yang indah dan sebagainya. Ya kita masak aja sendiri kan gitu ya. Selesai. Artinya jangan sampai kita tertekan gara-gara kita misalnya senang ini, enggak taunya ketemu yang manis-manis, akhirnya kita stres sendiri, enggak betah dan sebagainya. Karena kalau kita memaksakannya akhirnya menjadikan kita sendiri tertekan, padahal kita tidak ingin begitu. Karena kalau orang sudah hatinya tidak nyaman, tertekan, akhirnya menjadi tidak indah semuanya nanti. Makanya dibikin nyaman aja, anggap kayak rumah kita sendiri. Gitu loh. Jadi anggap kayak rumah kita sendiri. Belajar kita pokoknya, tapi ingat tidak sampai melewati batasan-batasan atau aturan yang ada di dalam keluarga tersebut gitu loh. Ya. Jadi begitu. Jadi setelah belajar memahami dengan menganggap itu adalah seperti rumah kita sendiri, itu akan menjadikan kita merasa nyaman. Sehingga kalau masak, ya kita menyesuaikan. Kalau kita ini masak, jangan egois juga. Jangan kalau karena masakannya beda, ya sudah mertua suruh masak sendiri, saya masak sendiri. Ini egois gitu ya. Egois kita kalau begini. Kenapa kita masakin untuk mertua? Nanti setelah itu ada waktu kita masak untuk diri kita sendiri. Prioritas kan adalah mertua kita, orang tua kita kan gitu. Jadi supaya kita pengen menjalin hubungan yang baik. Kalau perlu ada obrolan, kadang ya sering ngomong, ibu senangnya apa, ayah senangnya apa gitu ya. Jadi panggilan menyesuaikan. Misalnya suami manggil dengan panggilan ayah, ibu atau abah, umi, ya kita mengikuti seperti yang suami kita manggil gitu ya. Jadi terus juga bermanja, biasa untuk bersikap nyaman gitu loh ya. Bersikap seperti kita itu adalah anak sendiri sambil duduk dan sebagainya. Artinya kita bisa menyesuaikan. Terus setelah itu, ya itu tadi ya, kita bisa menyesuaikan. Dan intinya jangan hanya, ya tadi, karena kita tahu bahwa ini adalah keluarga kita, jangan hanya berpikir bahwa harus berduaan aja dengan suami. Emang benar yang namanya pengantin baru kepengennya berduaan, akan tapi Anda harus tahu diri Anda dengan siapa kan gitu ya. Dengan mertua, jangan hanya diam di kamar aja, mohon maaf, sehingga kadang sampai gak peduli mertua gimana. Ini akan menjadi bibit
ketidaknyamanan dari awal. Kita Sehingga ada walaupun tahu Anda adalah pengantin baru, Anda senang dengan suami Anda, pengen berduaan, tapi ambil waktu kapan yang pantas, ambil waktu yang pas begitu ya. Setelah itu sisanya adalah kemesraan dengan mertua Anda juga pun akan menjadikan keindahan Anda dengan suami Anda di kedepan harinya kan gitu ya. Jadi jangan egois, jangan nanti makannya ke kamar, ini ke kamar, semuanya di kamar. Kamar jadi dia di ruangan serbaguna, dari mulai tidur, makan, ngapain aja di kamar. Nggak akan indah. Terus kapan Anda kumpul dengan mertua Anda kan gitu ya. Artinya boleh ada sesaat privasi Anda dengan suami Anda, tapi nanti setelah itu Anda punya waktu dengan mertua Anda, duduk dengan mertua Anda, ngobrol dengan mereka sesaat begitu. Nanti kalau suami Anda memang ada misalnya suami Anda misalnya ada keperluan atau apa, baru nanti Anda pamit kepada. Jadi indah semuanya. Jadi Anda bisa menempatkan diri Anda di posisi yang nyaman gitu, nyaman untuk mertua Anda gitu kan. Dan akhirnya akan menjadikan nyaman untuk Anda karena memang Anda tinggal bersama mertua kan gitu. Nah, terus setelah itu tadi ya, kikis ya kesenjangan hubungan antara menantu dengan mertua. Itu tadi ya, mengikis hubungan antara menantu dengan mertua ya, kayak tadi membangun obrolan yang indah kan gitu ya. Karena sebenarnya bagaimana kita bersikap seperti itulah akan kembali kepada diri kita, apa yang akan hasilnya kan gitu ya. Sikap kita itu akan menjadikan kita mendapatkan akan menjadi cermin untuk seperti apa nanti yang akan kita dapatkan. Kalau kita senang bohong akan rugikan kepada diri kita sendiri. Kalau kita orangnya egois akan menjadikan kembali kepada diri kita sendiri. Makanya Buya pernah bercerita ada hubungan orang tua. Ini Buya pernah cerita di majelis juga ya, hubungan antara mertua dengan menantu kan gitu ya. Menantunya ini pegel banget, mertuanya tuh gak asik gitu loh ya, gak asik, dia sebel, selalu disalahkan gini salah aja kan gitu. Sehingga akhirnya nggak kuat, dia pergi ke seorang ahli, katanya ahli obat-obatan begitu ya, seorang dia pengen bunuh orang mertuanya gitu, pengen diracun kan gitu ya. Pengen diracun. Kenapa memangnya kok sampai mau ngeracun orang mertuamu sendiri? Ya soalnya mertuaku kayak gini, orangnya cerawat gini, nggak nyenengin saya, salah terus di matanya gini, pokoknya jelek-jelekin mertuanya deh gitu kan. Ya sudah kata tabibnya, saya kasih racun, tapi ini prosesnya panjang sampai 1 bulan, dan supaya tidak mencurigakan kamu jangan menunjukkan permusuhan, kalau perlu kamu yang baik sekarang sama mertua, perhatian dan sebagainya gitu kan. Nanti setelah 1 bulan baru nanti akan kelihatan hasilnya ya, kamu tetesin sedikit demi sedikit supaya nanti nggak ada yang curiga kalau kamu yang racun kata tabibnya begitu. Hanya dikasih 1 botol begitu kan, 1 botol ditetesin. Nah mulai menantunya ini merubah sikapnya. Yang awalnya dengan mertuanya judes, dia merubah gitu ya. Akhirnya perhatian. Sekarang perhatian bikinin wedang mertuanya, masak juga prioritasin adalah mertuanya. Ketika makan dia gak cuma sekedar ngeladeni suaminya juga, tapi mertuanya juga dituangin dan sebagainya. Jadi dia mulai, akhirnya mertuanya yang awalnya pun keras dengan dia, akhirnya berubah melihat sikap dia yang lembut, sikap dia yang santun. Akhirnya pun berbalik menjadi baik juga, menjadi santun, menjadi indah dan segitu. Jadi hubungan akhirnya menjadi nyaman di antara keduanya. Akhirnya menantu ini karena merasa mertuanya kok jadi baik banget gitu, akhirnya dia merasa sayang juga lama-lama dengan mertuanya. Sehingga akhirnya mulai nyesel, ini obat tinggal sedikit lagi nih, 1 bulan sudah mau habis, berarti mau meninggal nih. Akhirnya dia cepat-cepat pergi ke tabib tadi sambil nangis-nangis, saya nggak jadi pengen bunuh mertua saya, ternyata mertua saya itu baik banget katanya, makanya tolong tabib ada nggak penawarnya, dia bilang gitu ya. Tabibnya senyum, memang dari kemarin itu bukan racun, itu vitamin gitu loh. Jadi vitamin nafsu makan kan gitu ya. Ketika kita menemukan sesuatu yang tidak indah, misalnya kenapa mertua saya kok seperti ini, jangan hanya menyalahkan kenapa dia begitu, tapi jangan-jangan saya menjadi penyebab kan gitu ya. Memang ada sebagian mertua yang mungkin sensitif ya, karena memang ya subhanallah ya, Umi belum ngerasain gitu ya, cuma pernah mendengar sebagian orang yang berbicara. Kadang di saat anak kita katanya menikah, itu ada kecemburuan sebenarnya. Kecemburuan orang tua di saat anaknya menikah, menemukan pasangan yang baru, merasa itu terkadang ada kecemburuan di hati yang kadang nggak bisa, ya cemburu gimana ya, bukan cemburu ya rasa dulu dia tuh milik saya, dia anak saya, dia tiba-tiba kok ada orang lain yang masuk gitu. Kadang ada perasaan yang sehingga terkadang menjadikan mertua tuh menjadi lebih sensitif, bisa begitu, menjadi lebih sensitif, sehingga kadang makanya memang paling artinya memang ini harus butuh kekompakan suami dan istri. Artinya karena memang kita berada di rumah mertua, misalnya di rumah orang tua suami misalnya. Kalau ada misalnya konflik antara kita dengan suami, jangan sampai terlihat kepada mertua. Betul. Karena namanya mertua adalah orang tua suami kita yang merawat. Tentunya akan merasa marah di saat anaknya tersakiti. Makanya suami pun harus bijak di saat ada konflik, jangan langsung ditunjukkan ke depan. Ini akhirnya mertua benci dengan menantunya gitu ya, sehingga hubungan tidak akan bisa terjalin indah. Makanya tutupi kalau ada masalah begini. Kalau seandainya nanti mertua misalnya komentar begini,
suami yang menutupi, enggak kok Bu baik begini-begini. Jadi supaya apa? Supaya tidak sampai mertua tuh sudah kadung hatinya nggak nyaman dulu dengan menantu gitu loh. Jadi memang suami pun punya peranan, suami kita pun punya peranan di sini untuk agar hubungan kita dengan mertua kita pun menjadi indah kan gitu. Karena namanya pernikahan pastilah ada konflik, ada marah, ada begitu, sebenarnya wajar gitu ya, wajar terjadi. Yang namanya rumah tangga gak mungkin mulus aja tuh, kayaknya nggak banget deh, kayaknya nggak ada gitu ya. Tentu ada kadang riak-riaknya tuh ada lah gitu ya, lika-likunya tuh ada gitu ya. Hanya sekarang bagaimana agar suami ini tidak sampai permasalahan itu mencuat keluar, hanya terlihat oleh yang lain. Apalagi jika kita tinggal bersama orang tua kita gitu ya, baik tinggal di rumah orang tua kita ataupun di mertua kita, tutupi permasalahan ini supaya nanti orang tua kita atau mertua kita tidak terlibat hatinya atau merasa sakit hatinya melihat kita dan suami kita seperti ini. Akhirnya kitanya sudah damai, ujung-ujung mertua kita masih marah dengan kita atau orang tua kita masih marah gitu ya. Jadi biasakan orang tua kita tuh tidak dilibatkan dengan konflik yang ada di dalam rumah tangga antara kita dengan suami kita. Itu tadi ya. Jadi menganggap rumah sendiri, menganggap seperti orang tua sendiri, itu adalah cara-cara agar kita bisa tinggal bersama mertua kita, lalu mengikis kesenjangan antara mertua dengan menantu. Artinya hilangkan batasan. Itu adalah orang tua Anda ya. Karena itu ada, kita sudah merasa orang tua Anda, maka perlakukan dia seperti orang tua Anda, bermanjalah seperti Anda bermanja kepada orang tua Anda kan gitu ya. Artinya jalin komunikasi yang indah seperti Anda ngobrol dengan orang tua Anda. Intinya coba bikin hubungan yang indah, yang harmonis antara Anda dengan mertua Anda. Sering musyawarah, sering tanya, misalnya ada berapa hal, sering tanya. Kadang mungkin perlu sekali-kali Anda walaupun kadang ya perlu misalnya untuk menyenangkan, kadang kalau ini resepnya apa sih, pada Anda tahu, hanya karena kadang untuk membangun komunikasi yang nyaman dan sebagainya. Kayak kadang gini, orang kalau di saat dianggap gitu tuh ada rasa bangga, bahagia gitu, dianggap, diakui. Kayak apalagi jika nanti ternyata sudah lahir anak misalnya ya, maka sering Anda tanya, minum jamunya apa, Ibu, kalau ini kalau gini nih. Jadi sering komunikasi ini menjadikan mertua Anda pun merasa ikut andil dalam kehidupan Anda, sehingga nanti akan muncul kedekatan setelah itu ya, akan muncul kedekatan setelah itu. Jadi ini semua yang harus kita lakukan ya di saat kita kumpul dengan mertua Anda, dan insya Allah tadi dimulai dengan niat yang baik ya, niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tahukah, jadi sadari bahwa berbakti kepada mertua sama seperti bakti Anda kepada orang tua Anda. Dengan ilmu ini insya Allah akan menjadikan Anda berusaha menjadi menantu yang baik, yang insya Allah akan menjadikan mertua Anda ridho kepada Anda. Dan subhanallah ya, memang kalau di negeri kita ini kadang sering menjadi permasalahan. Padahal kalau di negeri Arab kadang kita sampai heran, subhanallah, satu rumah tuh kumpul berapa keluarga. Jadi anak rata-rata rumah di sana tuh gede-gede, memang dibuat gede begitu, karena memang kadang anaknya kalau sudah menikah tuh ya kumpul aja dengan menantunya di situ gitu. Dan tidak pernah ada masalah ya, karena mereka sudah, karena kondisi seperti ini memang sudah dimaklumi dan mereka merasa nyaman dengan itu. Malah mereka merasa senang di saat bisa kumpul semuanya, dianggap ini adalah sebagai satu kebutuhan gitu ya. Nah ini menjadikan permasalahan tidak terlalu banyak seperti negeri kita, karena tadi ya pemahaman bahwa harus mandiri dan sebagainya itu kadang menjadikan tinggal dengan mertua pun menjadi tidak indah. Makanya tadi hal-hal ini semua harus kita perhatikan sehingga nanti apa yang kita jalani bersama mertua tetap menjadi indah. Dan semuanya kalau sudah indah dengan mertua kita, maka insya Allah dengan suami kita pun akan terjaga ya, karena itu termasuk bakti kepada orang tua. Maka semoga dengan itu keberkahannya akan menjadi kebahagiaan bagi kita dan keluarga kita. Baik, Allah alam.